Jumpa lagi dengan kami, si Bolang dari Tanah Minang. Yuk, ikut berpetualang bersamaku, mengenal lebih dekat adat dan budaya warisan leluhur. Dan ini ceritaku, si Bolang dari Sarugo. Teman di rumah sering bermain ban seperti kami tidak? Kalau kami sih hobi banget. Cihuy! Jalurnya seru banget, banyak tikungan. Ayo, kejar aku cepat. Kenalin, namaku Rahmat. Sekarang aku duduk di kelas 5 SD. Kalau ini temanku, namanya Galang. Sukanya main, tapi belajarnya rajin loh. Nah, ini Juna, anak rumahan yang seneng banget membaca. Yang ini Evan, cita-citanya mulia sekali loh, menjadi guru. Kami adalah si Bolang dari Sarugo, Kampung Saribu Gonjong. Kami punya banyak teman. Ayo, lewat sini. Hujan-hujan begini tak memutuskan semangat kami. Bolang gitu loh. Cihuy. Sayangnya aku tidak bisa lanjut main nih, karena Uni menunggu kami di Dangau. Selamat datang di Kampung Saribu Gonjong, salah satu kampung adat tertua di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Rumah gadang adalah warisan leluhur yang tetap kami jaga sampai sekarang. Ada lebih dari 10 suku yang hidup rukun di kampung ini. 3 di antaranya adalah suku Melayu, suku Koto, dan suku Sangiat. Berkebun dan membuat soka adalah kegiatan yang biasa kami lakukan. Soka adalah istilah kami untuk menyebut gula berbahan nira aren. Biasanya kami membuatnya di Dangau. Iyo. Nih. Bolang. Tolong buyan tumak babaca nih ya, litak pergi ini. Bamak tumak mabako soka lu masak lah. Tahan dulu ya lapernya. Tak apalah. Ayo semangat bantu kakak biar cepat jadi sokanya. Masalah ide lah pinya Bolang. Godang api nak copek masak. Teman, kegiatan membuat gula aren memang gampang-gampang susah. Hasilnya tergantung dari proses perebusan. Api harus tetap menyala supaya air nira lebih cepat mengental. Biasanya membutuhkan waktu antara 2 sampai 3 jam perebusan. Tapi karena Uni sudah lebih dulu memulai, kami hanya tinggal melanjutkan saja. Woi dah makan terus yoi. Dalang lah. Ayo Evan, siapkan cetakannya sambil menunggu matang. Selain cetakan batuang atau bambu, ada juga yang menggunakan tempurung kelapa. Nah, sudah bisa diangkat nih. Awas, barang panas. Kayaknya dulu nih. Dulu. Baru bisa awak cetak. Ini dia teman, soka setengah jadi. Bisa disebut soka jika sudah mengeras dan berbentuk sesuai bentuk cetakan. Caranya seperti ini. Istilah itu Bolang. Ini. Nih, kok lagi nih? Konon lah kete, pindahan le. Ada banyak olahan makanan yang biasa kami buat dari bahan soka. Dari mulai kue sampai bubur. Tapi hari ini kami sudah sepakat
kami akan membuat tumbuk maba. Bahala sudah. Lari. Ana ambil tumbak maba wala na. Teman, tumbuk maba memerlukan banyak sekali bahan dan bumbu. Selain coka, kami masih harus mengumpulkan beberapa bahan lain. Salah satunya adalah kincuang. Tumbuhan rempah ini biasa tumbuh liar di daerah tepi sungai. Woi, kodang iya, baca rohnya le. Au jangan gini, mu dia mana? Baca rohnya berangnya kayak bolang. Ane, jadi jual kue ya bukan nih. Coba ada mana awak cukup salah. Kincuang di situ wadonya kan. Pokang-pokangan sawah beko mana? Ada nih. Tidak susah menemukannya. Hanya saja jika air sungai sedang tinggi, kami harus sangat berhati-hati. Maklum saja teman, aliran hulu sungai arusnya deras. Ayo kak, awas pegangan. Syukurlah usaha kami berhasil. Yuk, mari lanjutkan petualangan. Kue banyak lah. Banyak lah. Kalau lagi lah. Ambil lah. Nah. Ini dia teman, kincuang atau di daerah lain biasa disebut honje atau kecombrang. Bedanya, di tempat kami, kincuang dibiarkan tumbuh hingga memiliki tinggi lebih dari 5 meter. Ada yang bilang ini adalah jenis honje hutan. Konon memiliki bunga dengan isi yang rasanya asam manis. Bagian ini yang akan kami ambil untuk pelengkap bahan membuat tumbuk maba. Eits, Galang penasaran pengen nyobain tuh. Asamnya. Galang, mukamu kenapa? Aneh gitu. Labanya ha? Tolong, labanya. Pulang wak dari mana? Nah. Nah, semua bahan sudah terkumpul. Kami akan membuat 2 olahan makanan sekaligus. Tumbuk maba terbuat dari aneka bumbu dan bahan yang ditumbuk menjadi satu. Evan dan Galang sedang menghaluskan cabai dan jambu batu. Kalau aku bertugas membantu Uni menyiapkan bahan lain. Ada pisang dan nanas. Keduanya harus dikupas dan dipotong kecil-kecil. Selanjutnya ada babal atau buah nangka muda. Dan tidak ketinggalan menyiapkan biji bunga kincuang. Sedikit susah memang, karena biji berada di bagian dalam bunga kincuang. Seperti ini bentuknya. Sekilas mirip dengan biji selasih. Tapi soal rasa tentu saja berbeda. Nah, Juna sedang membantu Bibi membuat santan, bahan untuk membuat adonan kue sapik. Adonan dibuat dari bahan telur dan gula pasir. Sebelum menambahkan dengan bahan lain, Bibi harus mengaduknya dulu. Jika sudah, baru deh tambahkan tepung dan santan kelapa. Tidak lupa serbuk penguat rasa dan sedikit garam. Aduk kembali sampai semua bahan larut dan tercampur. Ingat, rahasia keberhasilan membuat kue sapik terletak pada proses pembuatan adonan. Aku dan Uni akan menyelesaikan tugas kami. Semua bahan sudah kami potong dan cuci bersih. Jadi, tinggal tumbuk. Mulai dari babal, kemudian pisang dan nanas. Tumbuk pelan-pelan agar tak berserakan.
Tambahkan dengan air jeruk, irisan soka. Terakhir baru deh masukkan biji bunga kincuang. Oh iya teman, tumbuk maba menjadi salah satu makanan ringan khas kampung kami. Sensasi rasanya membuat banyak orang yang memfavoritkan jajanan ini, termasuk aku. Bolang, Oi, Madang. sama saya tembak maba. Olah, Madang. Tolong bodang midik napi bekue wa. Ada, Madang. Lain tumbuk maba, lain pula kue sapi. Kue sapik ini bertekstur renyah dengan rasa manis. Membuatnya cukup mudah. Tuang adonan ke dalam cetakan yang sekaligus berfungsi sebagai alat panggang. Tunggu beberapa saat. Angkat. Masak kue itu. Dan lipat seperti ini. Ada, Madang. Nah, gampang kan teman? Ini dia hasilnya. Kue sapik komplit dengan tumbuk maba, kreasi jajanan ala si Bolang. Selamat makan. Tiga, Madang. Yang itu. Jalan. Mak galang, bolang. Mak. Pode ketel. Ya. Ada mani-mani ada pode. Tuh kan, semua suka. Nggak heran, karena rasanya emang top banget. Mak bolang. Pulang. Ayo, Pak. Kalian sedang makan apa kau? Bapak. Kinya Pak di. Ada, Pak. Buya lah Pak dalam Pak makan dulu. Oh, maaf, Pak. Tenang, masih ada kok jatah spesial buat Bapak. Silahkan dicobain ya Pak. Dijamin gak bakal nyesel deh. Aduh, lupa ulang. Apa? Surat. Duh, jangan-jangan ini surat penting. Ada mak ulang. Juga penting ulang. Ada, Pak. Sampai nggak mak deh. Ada. Bilang. Kalau begitu, aku harus segera menyampaikan amanat ini. Ayo teman, cepat. Ibu harus segera tahu apa isi surat ini. Aku yakin ini adalah surat penting tentang kabar paman di tanah rantau. Mak. Kok ada suge dari mama dari gantau, Mak? Tolong mak. Surat dari mama. Dari mama Coba lah baca kau ni. Aku yakin ini adalah surat penting tentang kabar paman di tanah rantau. Untuk adik denai di kampung. Bako keluarga wak di kampung. Mudah-mudahan lai sehat-sehat saja sadonye. Yo bonalah togaga udah jo kampung dia. Lah to niat de udah nak pulang kampung untuk menjaga magodang jo adai budaya wak. Salam togaga dari udah. Dah pulang udah mama ni. Pulang mama mak. Alhamdulillah. Syukurlah, ternyata paman mengirim kabar gembira. Dalam waktu dekat, paman akan pulang untuk kembali tinggal di rumah gadang. Kalau itu sama gondang tu mama salah ni. Jadi mak pe mambia aku liman nila jo bolang le mak. Di. Nah bolang. Kami pamit pergi dulu ya Bu. Ibu tunggu di rumah saja. Ayo teman, lewat sini. Kabar tentang rencana kepulangan paman membuat kami sangat senang. Ibu berencana memasak rendang sebagai hidangan. Paman pasti sudah rindu dengan masakan ibu. Nah, ini pohon yang kami cari. Kau ni kayu unggan ni ya. Ayolah bisa ditobang bentuknya ke bolang. Tapi awak kencang katelo ni sampai mapuan nabang Le pandai mencak kate. lain ni. Coba lah. Teman, kulit manis adalah salah satu bumbu penting saat memasak rendang. Sebelum dipotong,
aku akan menghilangkan beberapa dahan. Jadi saat pohon rubuh tidak merusak tanaman di sekitarnya. Ayo bantu kumpulkan dahannya ya. Teman, pohon kayu manis banyak ditanam di pinggir kebun. Tidak hanya untuk bumbu penyedap masakan, pohon ini juga berfungsi sebagai batas lahan. Awas minggir! Awas. Oh, itu bawah. Dari batang kayu manis, kami bisa mengambil kulitnya. Caranya seperti ini. Dengan pisau sayap ini, kulit akan terpisah dengan batang kayunya. Simpan Galang. Wih, rumele Galang. Sebelum digunakan, kulit kayu manis ini harus kami keringkan dulu. Karena dalam kondisi kering, aroma dan rasa kulit manis akan lebih keluar. Bolang. Kola penuh bolang dimasak kiki bakona. Nah, pelan nih. Gue bakal dumale. Ada nih. Selamat datang di dapur Ibu. Kami sedang memasak rendang untuk menjamu paman pulang dari rantau. Semua bumbu sudah siap, kecuali bumbu kulit manis. Udah berasa dapat? Siap belum? Cik Laila. Laila kamu ya. Sayangnya, pada musim penghujan seperti sekarang, proses penjemuran menjadi sedikit terkendala. Tapi sale menjadi jalan keluarnya. Salean adalah istilah kami untuk menyebut tempat penyimpanan bahan makanan di atas tungku masak. Asap panas dari tungku dapur perlahan akan menghilangkan kadar air dalam kulit manis. Nah, seperti ini hasilnya. Apa nih kulit manila kau yang nih ya? Apa nih? Apa nih? Ini. Kasih ya. Ya nih. Oh iya teman, sejak masih muda, ibuku sangat senang memasak. Mulai dari masakan sayur, sambal dan kue. Untuk urusan bumbu rendang, ibuku jagonya. Gimana Juna? Sudah selesai belum? Rendang sangat identik dengan santan yang kental. Karena dengan santan, cita rasa rendang menjadi lebih nikmat. Jangan lupa siapkan juga lengkuas dan batang serai. Saatnya memasak. Teman, rendang menjadi masakan khas dari Sumatera Barat. Hebatnya, kelezatan rendang bahkan sudah diakui dunia. Meski begitu, proses pembuatannya memerlukan waktu yang cukup lama. Perlu waktu antara 5 sampai 6 jam sampai santan mengental. Karena dengan cara ini, daging akan menjadi empuk dan bumbu meresap sampai ke dalamnya. Nah, sudah jadi teman. Rendang daging, makanan lezat favoritku. Alalang. Mama, ada pulangnya. Mana? Di ujungnya. Syukurlah, paman dan keluarga sudah sampai di kampung. Perjalanan panjang dari tanah rantau tentu saja membuat paman capek dan lapar. Teman, paman pulang setelah sekian lama pergi meninggalkan kampung. Ada banyak kenangan yang tentu saja paman rindukan. Tidak hanya rumah gadang, tapi juga rendang. Dang. Hanya. Makan lah dulu Ji. Makan lalu lah, minta baru ya. Ayo, paman, selamat makan.
Rendang sangat nikmat jika dihidangkan dengan nasi putih yang pulen dan hangat. Dagingnya empuk dan bumbunya enak banget. Aku yakin Paman pasti sangat suka dengan jamuan yang kami siapkan.